Shalom semua, selamat hari Minggu buat saudaraku di rumah dan juga di tempat ini. Shalom sekali lagi, haleluya. Lambaikan tanganmu, haleluya. Kita bersuka cita hari ini karena hari ini adalah hari bahagia, hari sukacita bagi saudara dan saya, di mana kita boleh berkumpul bersama-sama untuk fokus kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya, kita akan mau masuk dalam hadiratnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Pemeliharaan yang sempurna Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Sampai saat ini ya Bapa, kami ada sebagaimana kami ada, ini karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan memuji-muji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan yang layak dipuji disembah. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Allah kita dahsyat dan hebat. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan kita. Dia baik, Dia luar biasa, Dia hebat. Dia sungguh mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, katakan tinggikan, dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Boleh sama-sama bangkit berdiri, kita pujian ini dari awal. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan.
kemuliaan-Mu ya Tuhan mengatasi segala-galanya bagi kami. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang pelihara kehidupan kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Kita angkat dari awal pujian ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Amin. Tulis mazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari tinggikan Dia. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mari tinggikan Dia. Haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi segala. Hosana bagimu. Haleluya. Besar setiap-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Haleluya. Oh, tiada terukur kasih setia-Mu, tiada terukur kebaikan-Mu. Oh, terima kasih. Oh, sungguh besar anugerah-Mu. Oh, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Besar setia-Mu dalam hidup kami. Kau baik dan teramat baik. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mau dan selalu bersyukur sama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus.
Dengan apa Tuhan kami balas kasih-Mu? Hanya ucapan syukur kami yang kami berikan kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, amin, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, amin, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Biar lagu ini dinyanyikan jemaat saja dari awal sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan, karena Dia baik, Dia mengasihi kita semua. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Benar Tuhan. Oh besar setiamu Bapa. Haleluya Yesus. Ya, mari bersyukur kepada Tuhan, pada Bapa kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Mari dari awal pujian ini dengan apa ku membalas kasih-Mu, amin, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Engkau yang setia. Untuk itu Tuhan, kami selalu mengucap syukur. Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi kita. Haleluya. Dia dahsyat dan teramat baik dan hebat bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau masuk dalam firman-Nya. Mari sikap doa untuk masuk dalam firman Tuhan. Firman-Nya adalah kekuatan bagi setiap kita. Haleluya Bapa, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Yang menguatkan, menolong setiap kami. Terpujilah Tuhan, haleluya. Amin. Kita akan pujian ini. Haleluya. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Ketika lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka
membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Benar Tuhan, selalu ada jalan Tuhan di dalam Engkau. Kadang Tuhan situasi tidak menentu, kami buntu, tapi Engkau Tuhan hadir membuka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bukakan jalan bagi setiap kami. Haleluya. Mari naikkan pujian sekali lagi. Haleluya. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, amin. Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Ia ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Di lalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan perenungan firman Tuhan, mari saya undang kita boleh bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih sekali lagi mengucap syukur kami boleh memuji menyembah Tuhan, kami boleh bersekutu bersama Tuhan walaupun tidak secara langsung, tapi kami percaya urapan Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami. Kami boleh menyembah Tuhan, meninggikan Kau Tuhan, dan kami mau rasakan hadirat-Mu dahsyat Tuhan, luar biasa. Lewat bacaan firman Tuhan, Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap daripada kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Biarkan kuasa Tuhan yang penuhi hati pikiran kami, damai sejahtera Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan isi hati-Mu melalui firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan bagikan firman Tuhan
dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Kolose pasal 1 ayat 27 sampai 29 yang sudah mendapatkan boleh bangkit berdiri, kita akan bacakan sama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hormati firman Tuhan, kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Percaya, sama-sama katakan, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Rasul Paulus menulis kepada jemaat gereja di Kolose walaupun dia belum pernah ketemu atau datang secara langsung karena yang melayani awalnya adalah rekan sekerjanya Epafras. Tapi kalau kita baca surat Kolose itu kita bisa membayangkan bagaimana Rasul Paulus itu sungguh-sungguh ingin meneguhkan, menguatkan, ya, ingin sungguh-sungguh dalam satu roh itu mengucap syukur dan ingin sekali mereka sangat-sangat dikuatkan lebih lagi gitu, bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan. Kita bisa baca nanti pasal yang kedua dan seterusnya gitu. Nah, kita lihat di sini kembali ke ayat yang ke-27 dikatakan bahwa kepada mereka, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang kudus, yaitu orang-orang atau umat-umat pilihan Tuhan, gereja Tuhan yang berada di Kolose gitu. Mereka sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mereka sungguh-sungguh beriman, memiliki kasih. Nah, kepada mereka Allah mau beritahukan, artinya mau meneguhkan kembali betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Yaitu satu rahasia yang pada zaman dulu, pada saat itu mungkin di perjanjian lama tidak disampaikan gitu, bahwa inilah ada Injil, ada kabar keselamatan, dan ini bukan hanya eksklusif kepada satu suku atau satu bangsa tertentu, tapi itu juga berlaku atau terbuka. Rahasianya itu terbuka. Yang dulu tersembunyi sekarang sudah dibukakan, yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi setiap bangsa boleh sungguh-sungguh ada bersama-sama dengan Dia. Jadi tidak eksklusif. Kasih Allah begitu nyata bagi seluruh bangsa-bangsa. Ya, tidak peduli bangsa yang seperti apa, tapi Kristus yang adalah menjadi pengharapan akan kemuliaan bagi seluruh bangsa. Maka daripada itu saya percaya kita pun selayaknya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya, sama seperti Rasul Paulus, sebagai orang percaya kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh melayani satu dengan yang lain, untuk boleh saling mengasihi, untuk boleh saling menjadi terang, menjadi berkat, ya. Karena 1 Petrus 2 juga dikatakan bahwa karena kamulah imamat rajani, ya, bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah. Jadi setiap daripada orang percaya, ya, saya percaya bahwa setiap daripada kita adalah umat pilihan Allah yang diurapi, yang diberikan kesempatan, yang melayani Tuhan. Jadi tidak ada istilahnya, itu tugasnya pengerja, tugasnya aktivis gereja, tugasnya pendeta. Enggak, tapi saya percaya setiap daripada kita, orang-orang percaya, sudah diberikan kasih Tuhan, roh Allah ada dalam hidup kita. Maka daripada itu, kita juga harus melayani, kita harus mengasihi, kita harus punya kerinduan yang sama seperti apa yang Rasul Paulus sampaikan atau tuliskan kepada jemaat gereja di Kolose. Ya, jadi bagaimana kita bisa membawa atau memimpin, ya, memimpin kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kalau kita memimpin
Rasul Paulus itu memimpin. Untuk bisa memimpin orang pada pengenalan atau kesempurnaan dalam Kristus, artinya dia harus menjadi teladan, ya, memimpin. Artinya dia menjadi teladan. Harus ada, oh seperti ini pemimpin itu, gitu. Maka saya juga percaya bahwa setiap pada kita, walaupun kita bukan secara duniawi, mungkin kita bukan pemimpin perusahaan yang besar, atau mungkin kita bukan pemimpin satu pelayanan yang ribuan orang atau ratusan orang, tapi saya percaya setiap anak-anak Tuhan dalam kapasitas terkecil pun adalah seorang pemimpin, ya, dalam keluarga, sebagai ayah, sebagai suami memimpin istri memimpin anak-anak, ya. Mungkin kita di pelayanan sudah ada yang dipercayakan menjadi pemimpin tim musik, pemimpin pendoa, atau asyir. Apapun itu, multimedia, kita dalam kapasitas apapun, kita bisa memimpin. Tapi yang terlebih penting lagi, secara pribadi pun kita harus bisa memimpin diri kita sendiri, gitu. Kalau kita lagi sendiri, kita harus mimpin, kita harus bisa memimpin. Bagaimana kita berlaku sebagai seorang pribadi, sebagai seorang percaya, bagaimana kita bisa memimpin. Tapi begitu banyak hal yang kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus menjadi contoh, menjadi teladan. Nah, bagaimana kita bisa memimpin orang-orang sekitar kita, bagaimana kita bisa memimpin keluarga kita, bagaimana kita bisa memimpin pasangan kita. Nah, kita baca kembali, kita buka kembali di Kolose pertama, Kolose pasal 1 ayat 28. Setidaknya mungkin saya bisa bagikan beberapa yang saya dapat, yang saya renungkan. Ada beberapa hal. Yang pertama yang kita harus perhatikan di sini adalah dialah yang kita beritakan, ya. Dialah yang diberitakan. Dia itu bicara tentang Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang diberitakan. Hanya Tuhan Yesus yang kita sampaikan, yang kita proklaim, yang kita benar-benar kita tunjukkan itu Kristus ada hidup dalam hidup kita. Karena kita percaya juga, ya, 1 Korintus 3 ayat 16, ya, dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah ada di dalam kamu. Jadi saat kita berinteraksi, saat kita bekerja, saat kita melakukan apapun, karena roh Allah ada dalam hidup kita, maka yang disampaikan atau yang diproklaim atau yang diberitakan tentu roh Tuhan, bukan roh saya, gitu. Saya secara pribadi, kan. Tapi harusnya yang diberitakan adalah roh Tuhan, ya. Jadi kembali, dialah yang kita beritakan, ya. Rasul Paulus juga pernah berkata di 1 Korintus 2 pasal yang kedua, dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, ya, selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi pesan apapun yang disampaikan harus Christ center atau Kristus yang menjadi pusat atau esensinya. Ya, kalau misalnya saya punya anak sudah mulai besar, sudah mulai mengerti, yang saya ajarkan itu harus senternya kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu pasti mengasihi orang tua, mengasihi sesama, dan seterusnya, gitu. Nggak mungkin kalau saya ajarkan gimana caranya supaya kamu bisa sukses, ya, 5 langkah menjadi sukses dalam hidup. Yang pertama, misalnya time is money atau apapun itu, ajaran-ajaran dunia itu kan nggak Christ center, gitu. Kalau kita ajarkan hal yang selain daripada Kristus, ya berarti kita bukan memberitakan dari dalam hidup kita, bukan kita sampaikan Kristus, tapi kita sampaikan yang lain. Berarti seperti kita tidak percaya, gitu, dengan kuasa, dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Saat kita sampaikan, beritakan Kristus, saya percaya berkat yang lain itu pasti mengikuti, ya, khususnya untuk anak-anak. Misalnya kita beritakan dari mulai kecil, itu kita ajarkan misalnya berdoa, kita ajarkan baca firman, kita ajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang anak-anak kan suka bertanya, gitu, kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Kita harus ajarkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Christ is the center, gitu. Kristus yang kita beritakan. Jadi jangan sampai kita apalagi kalau kita sudah dalam pelayanan, gitu, ya, intinya jangan sampai kita
ada apa-apa kita sampaikan yang lain dulu. Kita fokus kepada yang lain, nggak fokus kepada Tuhan. Misalnya lagi ada saudara atau jemaat yang sakit, atau siapapun teman kita yang sakit. Ya kita nggak Christ center, tapi kita malah obat center gitu. Jadi kita, kamu sakit ini, oh udah minum obat ini, pasti sembuh gitu. Lah, itu kan, ya mungkin betul obat bisa pak, tapi yang terpenting kan bagaimana, oh ya kita doakan sama-sama. Jadi betul-betul apa yang kita sampaikan itu Christ center. Ya, Christ center. Nah, itu yang penting. Jadi kita kembali lagi ke Kolose pertama ayat ke-28. Yang pertama yang harus kita perhatikan di sini, yang saya belajar juga, bahwa jangan sampai pesan atau apa yang kita proklaim itu bukan senternya, yaitu Kristus gitu. Jangan sampai yang lain. Kita harus beritakan Dia, beritakan Kristus, beritakan kasih Kristus, beritakan kabar baik itu yang senternya kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Yang kedua yang saya bisa bagikan di sini, yaitu kita baca kembali di ayat 28, dialah yang kami beritakan, ya, apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Ya, kedua kita bisa baca di sini, apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Jadi yang pertama tadi kita beritakan Kristus, yang kedua kita memberitakan atau menasehatkan. Tapi saya akan buka dalam bahasa Inggris, mungkin di NIV gitu. Oke. Kalau saya pertama ayat 28 dalam versi NIV-nya itu dikatakan, He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom. Ya. Jadi yang pertama bagian pertama kita lihat bahwa He is the one we proclaim, dialah yang kita sampaikan. Yang kedua, admonishing. Admonishing itu lebih kepada menasehati, tapi dalam arti yang menegur gitu. Jadi lebih kepada mengoreksi atau menegur. Dan bahasa Inggris ini kan ada tenses gitu ya. Kalau bahasa Indonesia tidak ada tenses, tapi bahasa Inggris ada tenses. Tensesnya adalah admonishing. Admonishing itu artinya ada ing-nya. Kalau ada ing-nya itu kan artinya itu berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi artinya adalah kita tidak hanya memberitakan atau menasehati itu sekali itu aja, tapi terus menerus, karena itu adalah sesuatu yang berkelanjutan. Jadi kita beritakan, tapi kita juga menasihati atau menegur itu secara terus menerus, saling mengingatkan, saling memberikan istilahnya, kalau ada yang kurang benar kita koreksi gitu loh, kita saling ayo ke arah sini. Nah, itu nasihatnya lebih seperti itu, karena kita tahu bahwa begitu banyak, khususnya pada saat itu, begitu banyak ajaran-ajaran yang tidak baik, ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang sesat, yang tidak fokus kepada Kristus gitu. Jadi dia mencampurkan, kalau nanti baca di pasal kedua itu dia mencampurkan dengan legalisme dan hal-hal lain. Jadi ada aturan-aturan seperti tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh segala macam gitu. Jadi mungkin ada semacam kebingungan atau kebimbangan terjadi di antara jemaat atau di antara gereja. Maka daripada itu Paulus bilang bahwa kami nasihati, admonishing secara berkelanjutan. Kita selalu menegur, mengoreksi gitu. Kita tahu bahwa di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini yang dimaksud dengan menasehati, yaitu apa? Yaitu bisa mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Gitu. Karena banyak orang yang kalau misalnya tidak dalam persekutuan misalnya, itu sangat mudah untuk diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran di luar sana. Misalnya ada ajaran-ajaran yang lagi ngetren sekarang seperti ini. Akhirnya jadi mulai bimbang. Tadinya udah jalannya benar, sekarang agak miring sedikit gitu.
miring 1 derajat aja. 1 derajat kalau cuman jalan 1 meter nggak terlalu kelihatan, tapi kalau udah jalannya udah 1 jam, 1 derajat itu bisa bedanya berkilo-kilo kan begitu. Apalagi kalau naik pesawat. Nah, jadi intinya di sini adalah bagaimana kita bisa mengoreksi supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita, siapapun yang ada di lingkungan kita, misalnya anak-anak kita, pasangan kita, dan seterusnya, itu benar-benar berada di dalam jalan kebenaran gitu, jalannya benar. Nah, bagaimana caranya? Ya itu dia, segala tulisan, all scriptures diilhamkan Allah, berarti lewat apa? Lewat firman Tuhan gitu. Maka daripada itu kita harus semua sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak orang-orang percaya itu harus haus lapar, harus mau di-equip, harus mau diperlengkapi secara berkala, berkelanjutan dengan firman Tuhan, diisi dengan firman Tuhan, mengenal Kristus dengan segala kebenarannya, mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, artinya mau belajar baca firman Tuhan, setiap hari baca firman Tuhan. Ada sesuatu yang tidak mengerti, ya kita cari terus, gali kebenaran firman Tuhan, karena saya tak percaya juga firman Tuhan yang lain akan menjelaskan juga. Jadi kita nggak boleh males, kita harus mau belajar gitu. Sampai saat ini saya juga kalau baca firman Tuhan selalu dapat sesuatu yang baru gitu. Walaupun saya sudah sering baca misalnya ayat tertentu, tapi setiap kali kita renungkan firman Tuhan dalam situasi ini, konteksnya, oh ternyata firman Tuhan itu berbicara seperti ini. Inilah maksudnya menasihati, mengajar, supaya oh ya, ini maksudnya bukan hanya dalam konteks yang A, tapi yang B. Berarti wah, kita saling menguatkan. Maka daripada itu kita penting sekali ada dalam satu persekutuan ya. Jadi kalau Ibrani bilang jangan sampai kita menjauhi persekutuan, jangan menjauhi ada perkumpulan, ada fellowship. Aduh, nggak usah deh datang gitu. Ada doa, aduh nanti aja deh, malas. Nanti lama-lama ada gereja, ibadah minggu, ayo kita datang gereja. Aduh nanti aja deh. Lebih enak cari uang, lebih enak begini. Makin kita menjauh daripada Tuhan, makin kita keluar daripada jalannya, dan kita harus mengoreksi, memberikan peringatan, ya, menasihati saudara-saudara seiman kita, teman-teman kita, siapapun kita, ayo kembali gitu, ayo kembali ke jalan Tuhan yang benar, ya. Itu yang kedua, bahwa kita kami nasihati, kita berikan satu koreksi, kita berikan satu teguran tentunya dalam kasih ya, kita memberikan peringatan supaya mereka hidup dalam jalan yang benar. Nah, yang ketiga kita lihat di sini, dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, jadi yang pertama tadi kita beritakan Kristus, Yang kedua kita nasihati atau kita memberikan selalu pengajaran yang benar, koreksi yang benar. Yang ketiga, kita ajari, tapi bukan hanya kita ajari seperti kayak mengajar matematika misalnya, 1 tambah 1 sama dengan berapa, tapi kita mengajar dalam segala hikmat gitu. Mengajar dalam segala hikmat, ya luar biasa, bahwa di sini dikatakan, kalau kita baca ke depan Kolose 2 ayat yang ketiga dikatakan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya, di dalam Kristuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi kalau kita kembali ke Kolose 1 ayat 28, bahwa bagaimana kita bisa mengajar dengan segala hikmat, artinya kita harus mengajar dengan kekuatan, dengan kuasa yang daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mau membawa mereka, mengajar dalam arti membawa dekat kepada Tuhan, ya, membawa dekat kepada Tuhan, ya. Di Mazmur 25 ayat yang ke-14, ya, di firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan. Artinya ada rahasia-rahasia yang tersembunyi yang Tuhan akan singkapkan apabila kita betul-betul datang takut dengan segala hormat, artinya refer gitu, bukan takut apa misalnya gitu ya, tapi hormat gitu, mengagungkan gitu, in awe gitu, in His presence, takut karena benar-benar Allah itu luar biasa. Jadi apabila kita punya attitude
Ya, kita mengajar teman-teman kita, anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Betul-betul dengan segala kerendahan hati, Tuhan, ini aku. Wah, saya percaya Tuhan akan sendiri yang akan mengajar. Jadi Roh Kudus sendiri akan mengajar. Oh yes, Tuhan akan singkapkan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Apa yang kita kelihatannya kita kurang, Tuhan akan singkapkan. Begitu banyak saya belajar kalau misalnya kita lagi misalnya doa pagi atau doa bersama, doa corporate gitu. Saat kita sungguh-sungguh datang ke dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Ya kita bawa, ayo kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita nyanyikan pujian, kita naikkan, tinggikan namanya. Kita datang hadirat, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta hikmat daripada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan firman-Nya untuk menjadi satu konfirmasi dalam apapun yang kita lakukan. Karena Rohnya bekerja luar biasa. Nah, itu yang dimaksud, yang saya percaya yang dimaksud di sini saat kita sama-sama dikatakan di Kolose 3 tadi, Kolose 1 ayat 28 tadi, bahwa tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat. Dengan segala hikmat, artinya menggunakan hikmat yang daripada Tuhan. Artinya Roh Kudus yang akan mengajar kita gitu. Roh Kudus yang akan menegur, menguatkan setiap kita. Jadi kita tidak perlu mengajar seperti seperti kayak ngajar kayak harus begini gini gitu. Tapi biarkan kita ajarkan pengenalan akan Tuhan gitu. Bawa mereka atau saudara kita atau teman-teman kita bawa, ya ayo datang kenal Tuhan. Ayo sembah Dia, ayo kita sungguh-sungguh sama Tuhan gitu. Kita bisa mendorong, kita bisa menasihati gitu. Saya percaya Tuhan akan bekerja luar biasa ya. Dan inilah goalnya tadi yang menjadi tema kita, bahwa untuk apa gitu loh, so that gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan dikatakan so that gitu, so that we may present gitu kan, everyone fully mature in Christ. Ya, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya dikatakan memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Tapi kalau bahasa Inggris, kesempurnaan itu bukan artinya kayak kita sempurna tidak bikin salah gitu. Tapi di sini yang diartikan adalah bagaimana memimpin setiap orang itu ke dalam satu kedewasaan yang penuh. Kedewasaan penuh ya, dari bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa incomplete gitu, complete dalam kurung misalnya in various applications of labor, mental and moral character, etc. Jadi dalam segala aplikasi pekerjaan, usaha, mental dan juga moral. Artinya komplit. Karena dewasa, kalau dewasa itu sudah bisa membedakan atau mencari solusi sendiri atau punya satu artinya kalau kedewasaan itu artinya tidak seperti kalau anak-anak kita bandingkan misalnya. Kedewasaan itu artinya kita sudah bisa lebih mandiri. Contohnya begini. Ya, kalau misalnya sakit, contohnya sakit. Saya sakit diare. Ya, saya sakit diare, mual-mual misalnya. Ya maaf, misalnya sering buang air. Nah, kita kalau yang orang dewasa pasti tahu, waduh, ini saya buang-buang air. Berarti bagaimana caranya? Pertama mungkin jangan sampai saya kecapean. Jangan sampai saya dehidrasi. Artinya saya harus banyak minum air putih. Ya, saya harus banyak minum air putih, lalu kurangi makan gorengan, kurangi makan pedas. Kalau bisa ya nggak ada makan pedas. Lalu makan yang lembut-lembut, misalnya nasi tim, bubur atau apapun gitu. Kurangi makan sayur, kurangi makan buah dan lain sebagainya gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa inilah yang orang dewasa. Oh, saya tahu saya lagi kurang enak badan, agak demam, berarti banyak istirahat dan seterusnya. Tapi bayangkan kalau misalnya seorang anak, ya anggap aja masih 5 tahun, 6 tahun, bahkan mungkin 10 tahun, kalau sakit perut dia nggak tahu mesti apa gitu, karena belum dewasa. Jadi pemikirannya mungkin, aduh saya cuman nggak enak perut, nggak mau makan. Nanti orang tuanya bingung, kok nggak mau makan? Gitu. Katanya nggak nafsu makan dan seterusnya. Karena di dalam dirinya dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Sedangkan kalau orang dewasa lebih mengerti. Nah, ini cuma gambaran ya. Saya tahu ini gambaran tidak akan sempurna gitu, tapi intinya adalah
bagaimana kalau misalnya sebagai orang dewasa, kalau kita memimpin setiap orang pada kedewasaan yang penuh, artinya di saat dia mengalami masalah, misalnya menerima satu ejekan misalnya di dalam pelayanan, bersinggungan atau berseteru atau istilahnya ada konflik dengan teman pelayanan yang lain. Sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Karena yang tadi sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Oh, berarti kalau saya diejek, waduh misalnya dibilang, aduh Pak Daniel ini kalau WL suaranya jelek ya, masuk lagunya nggak pas, kuncinya selalu naik setengah atau turun setengah atau bagaimana gitu, masuknya nggak pas, temponya nggak pas gitu, beatnya nggak pas. Wah, dibilang begitu terus gitu. Kalau saya misalnya nggak dewasa, mungkin saya bilang, waduh enak banget lu ngomong kayak begitu, coba sini kerjain gitu kan. Atau enggak, ya udah kalau kayak gitu saya nggak mau pelayanan lagi lah, pergi hengkang dari gereja, dari pelayanan. Nah, tapi kalau kita dewasa, pasti kita menyikapinya dengan firman Tuhan. Contohnya, firman Tuhan langsung kita terima firman Tuhan. Oh ya, kamu harus cepat mendengar, jangan cepat marah, jangan cepat berkata-kata gitu. Tapi be quick to listen. Oke, kita dengarkan gitu, misalnya gitu. Jadi pas dewasa, dalam kedewasaan kita bisa mengaplikasikan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, kita aplikasikan sehingga nggak salah jalan, begitu, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memimpin atau kita bisa mencapai membawa orang, membawa kita sendiri ke dalam kedewasaan yang penuh. Itu tadi kita harus beritakan Kristus, kita harus sungguh-sungguh menasehati dalam arti menegur, mengoreksi, dan juga kita mau mengajar, artinya juga kita juga belajar dalam segala hikmat, artinya tidak mengandalkan kekuatan dunia, tidak mengandalkan kekuatan yang lain. Karena juga kita akan baca kembali lagi di Kolose 1 ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi memang ada perjuangan, diusahakan, dipergumulkan, itu sama seperti kayak diperjuangkan gitu. Ya, sama seperti diperjuangkan. Kata yang sama dipakai di 1 Tesalonika 2 ya ayat 2, kalau dikatakan pemberitaan Injil, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Artinya ada sesuatu yang harus kita perjuangkan gitu, bukan gampangan, memang harus diperjuangkan. Untuk kita boleh mencapai kedewasaan rohani, kedewasaan yang penuh, itu butuh yang namanya usaha dan juga ada pergumulan. Tapi puji Tuhan bahwa yang pergumulkan dengan sekuat tenaga sesuai dengan kuasanya, kuasa Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam aku gitu. Jadi kita benar-benar menggunakan kuasa yang daripada Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Karena Tuhan berkata juga, firman Tuhan juga berkata, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, Tuhan yang memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi saya percaya setiap daripada kita adalah diberikan kekuatan sama Tuhan. Dan Filipi 2 ayat 13 juga dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan untuk maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, jadi ada kuasa yang Tuhan berikan pada kita yang kita bisa pakai. Kita benar-benar kita pakai kuasa Tuhan untuk bisa membawa orang-orang, membawa setiap daripada siapapun yang kita pimpin itu menuju kepada kedewasaan yang penuh. Jadi hari ini kita belajar sungguh luar biasa firman Tuhan. Saya percaya setiap daripada kita menjadi pemimpin, kita bisa menjadi teladan, dan kita bisa sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan. Kita memberitakan Dia, kita menasehati, kita menegur, kita mengoreksi dalam jalan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga mengajar dalam segala hikmat. Artinya kita membawa orang dekat kepada Tuhan. Tentu kita juga harus belajar, kita harus mau diperbaharui, kita harus mau ditegur, kita harus mau dikuatkan, kita harus mau sungguh-sungguh diajar oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, untuk sehingga kita bisa mencapai kedewasaan penuh di dalam Dia. Amin. Ya, mari kita tutup Alkitab. Saya undang kita kembali lagi, bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan doa. Bapa,
terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Tuhan kerjakan melalui hidup kami, untuk kami boleh menjadi terang, menjadi berkat. Untuk kami boleh, Tuhan Yesus, untuk boleh saling mengasihi, saling melayani Tuhan. Memberitakan Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa begitu luar biasa, dan kami beritakan Engkau Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan, melalui keluarga, apapun Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang mampukan kami untuk bisa menjadi teladan, sehingga kami juga boleh Tuhan menasehati, mungkin kami boleh Tuhan mengingatkan saudara seiman kami untuk sama-sama bertekun di dalam Engkau Tuhan, untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama Tuhan bertumbuh Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, di mana kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh membawa orang-orang Tuhan untuk mengenal Kau lebih lagi dengan segala hikmat yang daripada Tuhan. Untuk kami boleh bawa mungkin saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan, yang mungkin yang sudah menjauh daripada Tuhan, untuk mereka kembali kepadamu Tuhan. Engkau yang akan berikan kekuatan, Engkau yang akan memberikan hikmat, Tuhan yang akan berikan semangat dan sukacita dan damai sejahtera dan segala hal yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga angkat tangan kami berdoa untuk gereja Tuhan, untuk GBN Sampel, ya baik yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia, di Melbourne, di Brisbane, dimanapun Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati gereja Tuhan, memberkati Pastor Ivan Sitompul beserta dengan keluarga dan semua tim pelayanan yang ada di Australia dan juga yang ada di Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan akan pakai gerejamu secara luar biasa untuk membawa keselamatan bagi banyak jiwa-jiwa, baik dimanapun kami ditempatkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk kota di tempat di mana kami tinggal Tuhan. Mungkin kami tinggal di Melbourne, di Sydney, di Brisbane, di Jakarta. Tuhan memberkati pemerintahan kota di mana kami tinggal. Juga Tuhan juga memberkati pemerintahan negara di mana kami tinggal Tuhan. Di Indonesia, di Australia, dimanapun Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan juga untuk setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, berikan sukacita, dan berikan kami lebih lagi Tuhan hikmat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau sendiri yang akan memperlengkapi, Kau sendiri yang akan mengajar setiap kami. Roh Kudus bekerja luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu kasih daripada Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai saudara sekalian, kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai nanti Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita kali kedua. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.